sudah membahas tentang syurutu la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Insyaallah pada pagi ini kita lanjutkan, yakni syurutu syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Syarat-syarat syahadah, persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Disebutkan oleh muallif di sini ada 6 syarat. Yang pertama, al-i'tirafu birisalatih, pengakuan terhadap risalahnya, risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa i'tiqaduha batinan fil qalbi, dan meyakininya secara batin di dalam hatinya. Jadi pengakuan itu berangkat dari keimanan, berangkat dari keyakinan, i'tiqad yang bersumber di dalam hati. Agar jangan sampai manusia itu mengakui hanya di lisan, tapi tidak bersumber dari hati. Mestinya harus dari dalam, dari hatinya, kemudian baru diikrarkan dengan lisannya. Kalau hanya lisan tapi hati tidak meyakini, berarti munafik. Nifaq itu sendiri, kata para ulama, izharul iman wa ibtanul kufri, menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran, itu nifaq. Maka kalau ada orang yang mengaku beriman tetapi hatinya tidak meyakini, berarti dusta. Itulah orang yang terjangkit sifat nifaq. Orangnya disebut munafik. Dalam surah Al-Munafiqun pada ayat 1 dia ucapkan itu. Allah katakan, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Jika datang orang munafik kepada engkau, mereka akan mengatakan, nashhadu, kami bersaksi, innaka la rasulullah, sesungguhnya engkau Muhammad adalah utusan Allah. Wallahu, sesungguhnya Allah, nashhadu innaka la rasuluh, Allah itu menyaksikan bahwa Muhammad atau engkau Muhammad adalah utusan Allah. Akan tetapi Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati orang-orang munafik. Wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Ditutup ayat itu dengan statement Allah sendiri. Dan Allah mengetahui sesungguhnya orang-orang munafik itu dusta. Jadi ucapannya dengan hatinya beda. Inilah kedustaan. Sama secara umum Allah sebutkan pada ayat yang ke-8 dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan sebagian manusia mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi mereka sebetulnya tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu,
Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka lah yang menipu diri mereka sendiri, tapi mereka tidak menyadari. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka terdapat penyakit. Penyakit apa? Nifaq. Walahum azabun alimun, bagi mereka adalah azab yang pedih. Apa sebabnya? Bima kanu yakdzibun, karena sebab kedustaan mereka. Dusta. Tapi belum cukup, Bapak Saudara sekalian, hanya di hati, harus diikrarkan. Oleh karena itu syarat yang kedua, an-natiqu bidzalik wal i'tirafu bihi zahiran bil lisani, yakni diucapkan dengan lisan. Ini syarat kedua, dan mengakuinya secara zahir dengan lisannya. Harus diucapkan dong. Dan kita sudah mengucapkan, dan kita tiap hari mengucapkan, mengulang-ulang terus kalimat, yakni persaksian tersebut. Berapa kali kita mengulangnya? Ketika azan misalnya, kita jawab enggak? Ketika azan mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab yang sama. Berarti berapa kali kalau setiap azan? 2 kali. 5 waktu berarti berapa? 10. Belum ditambah lagi setiap kali seusai wudu kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berapa kali wudu? Ya terserah antum. Sehari semalam walaupun hanya sekali wudu, boleh nggak? Naik kuat. Gak bocor angin, ya, atau tidak berhadas, silakan. Satu kali, mungkin barangkali batalnya hanya waktu tidur aja, kalau mampu. Maka sesering kita berwudu, sesering itu pula kita mengucapkan persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud di nomor 525, bersumber dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, man sami'al muadzin, siapa yang mendengarkan ucapan muadzin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian wa yaqul, kemudian dia mengucapkan raditu billahi rabba. Di situ posisinya raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil islami dina, dibalik dalam riwayat tersebut. Ghufiralah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Berarti ketika azan itu bukan hanya menjawab dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah dan juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi juga ucapkan raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil islami dina. Maka dijanjikan dengan ucapan itu kita diampuni oleh Allah. Jadi sering kita ucapkan persaksian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-mutaba'atu lah, mengikuti jejak langkah beliau, ittiba', bi ayya'mala bima ja'a bihi minal haqqi, dengan cara mengamalkan apa yang datang bersama beliau berupa risalah Islamiyah,
semua yang datang beserta beliau diamalkan. Wa yatraku ma naha anhu minal batil, dan meninggalkan apa saja berbagai macam kebatilan yang beliau larang, ditinggalkan. Jadi ada dua sisi yang datang bersama beliau berupa perintah, maka dikerjakan, baik perintah itu yang bersifat wajib ataupun sunnah. Demikian pula yakni apa yang dilarang oleh beliau dan dicegah oleh beliau, maka kita tinggalkan. Maka yang wajib-wajib tidak ada pilihan lain, mau tidak mau harus dikerjakan di antara perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang sunnah. Ketika Allah katakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, maka terhadap perintah beliau yang wajib tetap dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Hanya pilihannya adalah rukhsah, keringanan. Salat berdiri nggak bisa duduk, duduk nggak bisa berbaring, nggak boleh ditinggalkan, wajib. Puasa Ramadan wajib, nggak boleh ditinggalkan. Kalau nggak mampu, qadha di lain hari. Beda dengan yang sunnah. Yang sunnah ada pilihan sesuai kemampuan. Tahajud nggak mampu, duha. Tahajud duha nggak mampu, salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib nggak mampu, ya udah tahiyatul masjid 2 rakaat, masa nggak bisa? Semuanya nggak mampu, 1 rakaat lah sebelum tidur. Apa tuh? Witir. Nggak mampu semuanya, ya sudah 5 waktu aja. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin, paling rioyo. Setahun ping luru salat sunnah. Mungkin. Seandainya dia mencukupkan yang wajib saja. Tapi kalau yang sunnah pilihan. Puasa kalau mampu si Daud the bestnya, nggak ada lagi yang lebih dari itu. Kalau nggak mampu sebulan 8 kali. Kalau tadi Daud sebulan 15 kali. Nggak mampu 8 kali, Senin Kamis. Kalau nggak mampu Senin Kamis, sebulan 3 kali. Apa? Ya thalathata ayyam fi kulli syahr. Kalau di tengah bulan disebut dengan apa? Ayyamul bid. Nggak mampu ayyamul bid, ya event-event tertentu aja. Arafah, Asyura. Pilihan kalau sunnah. Adapun yang mubah, boleh apa yang beliau lakukan itu kita tiru. Karena satu-satunya manusia yang boleh diikuti bahkan dalam urusan yang mubah itu hanya Rasul. Selain Rasul nggak boleh. Karena sahabat itu kalau melihat Nabi nangis, ikut nangis, Pak. Masih karo karpe. Sahabat lihat Rasul tertawa, ikut tertawa. Itu sikap para sahabat untuk menjelaskan makna firman Allah, yakni laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri beliau, yakni suri teladan yang baik. Suri teladan bukan hanya yang wajib seperti salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, wajib. Demikian pula yang sunnah. Tapi yang mubah dilakukan oleh para sahabat. Ini dalam rangka ittiba' beliau. Sampai Abdullah bin Umar tidur di sebuah pohon karena melihat Rasul pernah tidur di pohon itu.
di tempat antara Mekah dan Madinah. Sampai Abdullah bin Umar pernah buang air di suatu tempat sempit, karena Rasul pernah dilihat buang air di tempat itu. Iki urusan apa buang airnya? Bukan wajib, bukan sunnah, tapi perkara mubah. Seperti itu para sahabat. Jadi al-mutaba'ah, betul-betul diikuti aspek yang ada pada diri manusia, sikap, perilaku, bahasa tubuh, bagaimana cara Rasul tidur, cara Rasul berjalan. Rasul berjalan itu seperti menuruni sebuah tempat. Berarti cepat apa lambat? Cepat jalannya Rasul, gak koyok kita klemer ya, koyok macan warken nih sampean nih, gak macan luwe. Itu cara Rasul sampai berjalan bagaimana, cara tidurnya bagaimana, sampai seperti itu. Al-mutaba'ah, mengerjakan ya apa yang datang bersama beliau. Ya'malu bima jaa bihi minal haq, karena keluar dari beliau kebenaran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang keluar dari ucapan beliau bukan kemauan hawa nafsu, akan tetapi wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Demikian pula meninggalkan manaha anhu minal batil, apa saja kebatilan yang beliau sampaikan kepada kita, maka harus ditinggalkan. Bahkan bukan hanya ditinggalkan ya, dijauhi. Karena wajtinabu ma naha anhu wazajar. Nah, itu dia. Wajtinabu, dan menjauhi ma naha anhu, apa yang kita dilarang mengerjakannya. Jadi secara apa? Menjauhi itu secara apa? Preventif. Jadi dekat aja jangan gitu loh. Dekat aja jangan, apalagi melakukannya. Dekat aja jangan, berarti maksudnya apa? Jauhi. Makanya ini Allah gon maksiat itu bukan hanya tidak melakukan, tapi jauhi. Ono rame-rame tahun baru, panggung, joget-joget. Meskipun ente tidak ikut joget, kita harus apa? Menjauhi. Nek cedek, kerungu lagu favoritmu, pasti kau joget tuh. Ya, karena memori masih ada dalam otak dan benakmu. Mesti ada, walaupun sekarang sudah hijrah, sudah ngerti musik itu haram ya, tapi memori itu nggak akan hilang, terpendam di otak kita. Dia tertumpuk dengan memori-memori baru. Tapi begitu antum dekat dengan musik itu, dia akan berusaha keluar memori ini. Langsung moro-moro goyang dewe. Karena jangan dekat-dekat. Wajtinabu ma naha anhu. Itu. Jadi dijauhi. Kalau ada maksiat harus dijauhi, jangan dekat-dekat. Baik. Bahkan dalam surah Ali Imran ayat 31, perintah untuk ittiba sebagai wujud cinta kita kepada Nabi. Allah berfirman, surah Ali Imran 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kenapa kalau di situ cinta Allah, kok enggak ada cinta Rasul?
Satu paket, Pak. Orang kalau cinta Allah pasti cinta Rasul. Tapi kalau orang cinta Rasul belum tentu cinta Allah. Lihat Abu Thalib, cinta Rasul kan? Cinta Rasul, tapi cinta kepada Allah atau tidak? Tidak. Cukup dikatakan kul la ilaha illallah ya am, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, enggak mau. Apa sih susahnya bagi Abu Thalib mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Padahal dia cinta banget sama keponakan ini. Enggak mau, Pak. Dia cintanya kepada Nabi, tapi enggak cinta Allah. Maka orang yang cinta Rasul belum tentu cinta Allah. Tapi kalau cinta Allah, pasti dia cinta Rasul. Maka dalam ayat itu cukup disebutkan cinta Allah saja. Sudah otomatis, implisit di dalamnya cinta kepada Rasul. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kau cinta Allah, dalam kurung, dan cinta Rasul, gitu. Apa konsekuensinya? Fattabi'uni, ikuti aku. Cukup dengan mengikuti Muhammad saja. Ikuti aku. Apa konsekuensinya? Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Bukan hanya dicintai oleh Allah, tentu kalau Allah sudah mencintai, Rasul akan mencintai atau tidak? Pastilah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah kabarkan kepada para malaikat supaya malaikat itu mencintai yang di langit. Demikian pula yang di langit mengabarkan yang di bumi, supaya orang-orang yang di bumi mencintainya pula. Tentu Rasulullah pasti akan mencintai kepada orang yang dicintai oleh Allah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Dan tentu Rasul akan mencintaimu. Bahkan seluruh makhluk bisa mencintaimu. Dan dijanjikan wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Apalagi yang kita harapkan kalau tidak ampunan. Harta yang melimpah dibandingkan dengan ampunan lebih besar mana, Pak? Lebih penting mana, Pak? Ampunan. Tapi sampean yo sik njaluk dunyo ya. Akean di njaluk sepuro ya ambek njaluk dunyo e. Halo? Kurang tahu didaftar ya. Ya bukan berarti tidak boleh. Istighfar lebih utama. Ampunan, maghfirah lebih utama. Al-'af juga, yakni kemaafan, jauh lebih utama daripada sekedar ampunan. Karena pada kemaafan itu terdapat penghapusan. Dihapus dosa-dosanya, tak berbekas. Itulah kenapa setiap Lailatul Qadar kita minta kemaafan, bukan sekedar ampunan. Itu jauh lebih penting daripada pangkat dan kedudukan. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang keempat, tasdiquhu fima akhbara bih minal ghuyubi al-madiyati wal mustaqbalah. Membenarkan apa yang dikabarkan oleh beliau, yaitu dari perkara-perkara yang gaib, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Harus dibenarkan. Bukan hanya diterima, bukan hanya didengarkan, tapi dibenarkan. Tasdiq. Kalau hanya dengerin doang, kabeh yo iso. Kan krungu enggak? Krungu. Bener enggak? Mbuh. Enggak boleh. Harus dibenarkan, sahih. Harus dibenarkan. Maka dalam surah Az-Zumar 39 ayat 33 kan, walladzi jaa bis-sidqi, dan orang yang datang dengan membawa kebenaran, wasaddaqa bih, dan juga membenarkannya, atau orang-orang yang membenarkannya.
ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Saya ulang, walladzi jaa bisidqi, dan orang-orang yang datang membawa, dan orang yang datang membawa kebenaran. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar, ayat berapa tadi? 33. Ya, dicek. Wasaddaqobi, dan yang membenarkannya. Siapa yang membenarkannya? Umatnya. Nah, kita harus membenarkannya. Supaya apa? Ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Untuk bisa menjadi takwa itu ternyata apa? Harus tasdik, membenarkan beliau. Kadang ada orang percaya tapi tidak membenarkan. Orang-orang kafir Quraisy itu yakin bahwa Nabi Muhammad itu nggak bohong, sampai mendapatkan julukan Al-Amin. Beliau seumur hidup dipercaya, nggak pernah dusta. Tapi kenapa tidak mau menerima risalahnya? Tapi kenapa? Karena dia tidak tasdik. Diam-diam dia itu dengerin apa yang dibaca oleh Nabi berupa ayat Quran. Begitu ketahuan, nah, kalau ngurungan pisan ya. Iya, pernah itu. Orang-orang kafir Quraisy diam-diam dia apa? Ngumpet, dengerin Quran. Karena takjub mereka dengan gaya bahasanya. Bukan hanya gaya bahasa, isinya yang luar biasa. Belum pernah ada manusia membicarakan, menyampaikan tentang kalimat itu. Dia yakin ini bukan kalimat Muhammad ini. Karena beliau sebelumnya tidak pernah dianggap sebagai penyair, nggak pernah. Beliau itu orang buta huruf. Dari mana dia menulis? Yang hasil dari syairnya itu kemudian ditempel di Ka'bah sebagai sebuah penghargaan, penghormatan bagi orang yang menang dalam festival syairnya. Tapi mereka mendengarkan Quran takjub karena memang ini kalamullah. Mereka dengar. Mereka yakin Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi dan utusan Allah, tapi tidak tasdik, tidak membenarkan. Makanya nanti kita akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir dalam kubur. Di antara pertanyaannya adalah man bu'itsa fikum? Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Maka orang mukmin akan menjawab, huwa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Muhammad utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yudrik, apa yang kau ketahui tentang dia? Dilanjutin Pak sama malaikat. Kamu tahu dari mana gitu. Maka orang mukmin akan menjawab, qara'tu kitab Allah. Aku telah membaca kitab Allah, amantu bih, aku mengimaninya, wasadaqtu bih, dan aku membenarkannya. Itu nggak dibuat-buat Pak, ucapan itu. Bukan hanya sekedar hafalan, bukan hanya sekedar cerdas cermat. Sekarang bisa nggak kalau ditanya seperti itu? Bisa. Cerdas cermat itu. Tapi nanti apakah kita mampu menjawabnya? Tergantung keimanan dan amal soleh kita. Kalau akidahnya udah menyimpang, melenceng, gak akan bisa jawab. Demikian pula kalau amal solehnya rusak pun kita tidak akan bisa jawab. Itu bukan berdasarkan IQ, bukan berdasarkan EQ. Ada IQ, intelijensia quotient, kecerdasan intelijensi. Enggak. Berapa banyak orang cerdas yang IQ-nya tinggi? Albert siapa? Einstein, iya kan? Jenius. Itu ditanya Munkar Nakir, bisa jawab nggak? Wis dikepui wet wingi. Mati dalam kondisi kafir. Bukan emotional quotient-nya, kecerdasan emosi. Para pemimpin bangsa itu, para leader kaum itu memiliki emosi yang tinggi. Walaupun dia orang yang IQ-nya rendah, tapi tingkat kecerdasan emosinya luar biasa.
bisa mengendalikan diri, mengendalikan manusia. Tapi nggak cukup. Ternyata apa? Yang bisa menjawab semua itu adalah track record kehidupan kita, yaitu kecerdasan spiritual kita yang bersumber dari iman, yang terrefleksi dalam bentuk amal saleh, dan itulah ketakwaan. Itu yang menjawab kecerdasan spiritual kita. Maka selagi kita di dunia, sebelum menjawab pertanyaan mungkar nakir tersebut, kita membenarkannya. Terutama min akhbaril ghuyub, yakni kabar-kabar yang gaib, baik yang lalu maupun yang akan datang. Terutama banyak disebutkan dalam Al-Quran yang gaib-gaib, yang tidak diketahui oleh manusia, yang menjadi perdebatan manusia-manusia dalam perjalanan sejarah. Seperti tentang Dzulqarnain, seperti tentang Ashabul Kahfi. Diskursus ya, diskusi yang tidak pernah habis sampai akhir zaman. Tapi sudah di-cut, sudah dikunci sama Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran. Udahlah, nggak penting jumlahnya berapa itu Ashabul Kahfi. Ya, walaupun disebutkan banyak di situ alternatif ya. Kalau pengen tahu yang sebenarnya ya nanti. Kalau di surga pasti kita akan diberitahu. Jane opo sih Ashabul Kahfi? Cerita nih. Nanti akan dibuka. Karena di surga itu apa saja yang kita minta pasti diberi. Termasuk ya Dzulqarnain itu sebetulnya siapa sih? Karena banyak para ulama berspekulasi tentang siapa dia. Dalam Ibnu Katsir itu banyak pendapat dari para sahabat. Ada yang mengatakan dia adalah bangsa Persia, ada yang mengatakan dia adalah bangsa Romawi, ada yang mengatakan kedua-duanya. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan dia seorang nabi, ada yang mengatakan dia seorang wali. Wallahu a'lam. Engko nek nang surga sampean takok dhewe. Dzulqarnain kok Dul. Dzulqarnain antum ini gimana ceritanya? Bisa nggak di surga minta seperti itu? Asal syaratnya masuk surga. Nek nang neraka wis gak sempat lah pokoknya. Tanya-tanya itu nggak akan sempat ya. Apa yang menjadi rahasia perkara yang gaib yang dulu diceritakan oleh manusia dan disebutkan dalam Quran nanti akan terkuak semuanya. Demikian pula yang akan datang tentang tanda-tanda kiamat. Siapa Al-Mahdi? Jane sapa sih Al-Mahdi sing beneri? Mungkin antum sudah berkalang tanah, tidur sudah di alam barzah. Nanti Al-Mahdi akan muncul. Dari keturunan siapa? Sekalipun para ulama sudah menjelaskan. Di antara alasan hujah-hujah yang sahih. Tapi akan semakin jelas nanti kalau kita bertanya, minta informasi itu dari Allah. Tentu dalam kehidupan yang menyenangkan di akhirat. Kita hanya tahu dari hadis-hadis. Dan kita membenarkannya. Tapi secara langsung kita tidak akan pernah melihatnya. Dajjal misalnya. Kita hanya tahu ciri-cirinya dari kabar berita yang dibawa oleh Nabi. Tentang kedatangan Dajjal yang akan datang. Tapi bagaimana Dajjal sepak terjangnya kita nggak tahu secara keseluruhan. Demikian pula bangsa Ya'jud Ma'jud, bagaimana Dabbatul Ardi keluar dari perut bumi, yang dia bawa tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman. Ada yang mengatakan dia keluar di Bukit Sofa, ada yang mengatakan dia keluar di Jabal Qubays, ada yang mengatakan dia keluar dari Bukit Marwah. Diterangkan dalam beberapa tafsir. Nanti yang benar yang mana? Isengkuai. Tapi kita tasdik apa yang dibenarkan, apa yang dibawa oleh Nabi kita benarkan. Kalau itu hadisnya sahih, maka tidak ada pilihan kecuali harus menerima dan membenarkannya. Tapi nanti hakikat yang sebenarnya nanti tunggu saatnya. Wallahu a'lam. Yang kelima, mahabbatuhu
asyaddu min mahabbatin nafsi wal mali wal waladi wal walidi wan nasi ajma'in. Mencintai beliau yang cintanya lebih mendalam, lebih dahsyat daripada mencintai dirinya, hartanya, anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Jadi bahkan kita harus mencintai Nabi itu lebih dari cinta kita kepada diri sendiri. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dikatakan oleh Nabi, iman seseorang itu tidak akan sempurna sebelum aku dicintai daripada hartanya, orang tuanya, dan anaknya, dan seluruh manusia. Ajal ya Rasul, kata Umar bin Khattab, benar. Kalau begitu engkau adalah orang yang aku cintai lebih dari sekedar harta, orang tua, anak, dan manusia yang lain, kecuali diriku sendiri. Lah, tidak wahai Umar, bahkan dirimu sendiri. Baik, ajal ya Rasul, bahkan engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Itu Pak. Kita ini kadang masih cinta kepada diri sendiri, lebih mengutamakan diri kita daripada mengutamakan Rasul. Iki jenggotku nek tak dawa norek ketokane aku kok tambah rungsep ini. Gak keren koyok wingi ya. Nek tak cukur itu ketok keren, ketok enom. Dia masih pengen kelihatan apa? Muda. Berarti cinta kepada diri sendiri atau tidak? Daripada mencintai Rasul, mencintai sunnahnya, dia lebih cinta kepada dirinya sendiri. Apa? Wedi dilokno tuwa. Soalnya nek tak dawakno ketok putih. Ya kan? Itu contoh lebih mencintai diri sendiri daripada mencintai Rasul. Iki nek celana tak dukurno, aku dilokno ibu-ibu jare kaya wong. Iya kan? Biasanya aku biyen celana iki kudu peres. Ujungnya pantofel, ujungnya sepatu, bagian belakangnya peres. Nah, ya kan? Karena dia ikut kursus John Robert Power. Jadi sampai penampilan itu detail banget, dia rinci banget gitu loh. Nah, ini. Kalau saya tinggalkan ini nanti, wah saya dianggap wong desa ini. Gak wong kutho maneh ini. Lebih cinta kepada dirinya sendiri. Takut citranya hancur. Itu contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita lebih mencintai diri kita daripada Rasul. Walaupun Rasul sudah tidak ada di muka bumi ini, konteksnya adalah apa? Mencintai sunnahnya, mencintai ajarannya. Karena Rasul sudah tidak ada di muka bumi ini. Jangan cinta-cinta emosi, nangis-nangis, baca solawat, nangis-nangis, cinta Rasul, ya. Tapi mari ngono mulai gendaan, ya kan? Itu bukan mencintai Rasul. Kalau mencintai Rasul, ketika Rasul mengatakan la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin laisa lahu dzu mahramin, kan gitu. Jangan kalian berdua-duaan berkholwat dengan seorang wanita tanpa mahramnya. Rasul mengingatkan itu. Ini ngakunya cinta, ngaku baca sholawat sekian ribu kali sebagai bentuk rasa cinta, tapi mulai goncengan ambek TTM-nya. Apa TTM? Teman tapi mesra. Kok ero sampean, Pak? Duwe ta kira-kira. Ya, itu contoh. Berarti ta'arud, bertolak belakang. Cintanya berarti bisa jadi cinta dusta. Oleh karena itu Rasul harus ditempatkan lebih tinggi daripada cinta selainnya. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik dalam Sahih Muslim,
Nabi SAW bersabda, "Thalathatun man kunna fihi wajada bihi halawatal iman." Ada 3 perkara, jika 3 perkara itu ada pada diri manusia, maka dia akan mendapatkan halawah. Apa halawah? Halawatul iman, manisnya iman. Apa saja? Man kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimman siwahuma. Yang pertama, yakni siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada cinta selain keduanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, tidak mencintai orang lain melainkan cintanya karena Allah. Yang ketiga, wa ayyakrahu wa ayyakraha ayyauda fil kufri. Benci kepada kembali, benci yakni kembali kepada kekafiran. Benci kalau kafir kembali. Ba'da anqadahullahu minal kufri. Setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran. Jadi kalau sudah hijrah, dia harus benci kepada masa lalunya, harus dibenci. Iso ojo cerita iku wis. Aku nak cerita iku aku eling aku. Ojo wis. Afwan. Benci kepada masa lalunya. Bukan malah diceritakan kon gak ono apa-apa kon mbek aku. Awak dhewe wis tahu sembarang ngalir, iki tahu berarti apa? Orang itu tidak akan mendapatkan manisnya, lezatnya iman. Kenapa? Enggak benci dengan masa lalunya yang kelabu, bahkan hitam kelam. Malah diceritakan. Berarti belum benci. Kalau perlu mau lewat tempat-tempat yang dulu pernah ditempati maksiat, jangan sampai lewat itu. Ojo lewat kene. Aku nek lewat kene. Aku eling aku ojo. Tutuk malah manggon nang kono bernostal apa? Gila ya kan? Aku eling rek ambek si dia nang kene. Lungguh ngarepe Kalimas ya. Misalnya ya. Jangan malah ditempati, didatangi tempat-tempat maksiat yang dulu pernah dilakukan. Jadi harus dibenci, baik perilaku maupun tempat-tempat yang pernah dipakai untuk maksiat. Harus dibenci. Dan kita nanti akan mendapatkan yakni halawatul iman, lezat manisnya iman. Yang keenam, taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahadin. Mendahulukan perkataan beliau atas perkataan siapapun di antara manusia. Maka harus perkataan manusia ini ditempatkan di tempat yang rendah. Sekalipun pendapat itu dikatakan pendapat yang brilian, tapi kalau menyelisihi ucapan siapa? Rasulullah, maka bahkan harus dibuang sama sekali. Bukan hanya direndahkan, tapi kalau sudah menyelisihi, bertentangan, harus dibuang sama sekali. Maka jangan mengikuti pendapat-pendapat ya para ahli, pendapat-pendapat para ilmuwan yang ternyata bertentangan. Contoh, ada yang berpendapat bahwa manusia ini terjadi dari proses sebuah evolusi. Siapa ini? Charles Darwin yang membuat teori evolusi bahwa manusia itu seketurunan dengan kera. Yo, nenek moyangmu itu kok bedes ya kan? Kan dia dari Yahudi. Dari Yahudi dulu pernah dikutuk jadi apa? Jadi kera. Ya. Itu. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan kalian sudah mengetahui tentang orang-orang yang melanggar hari Sabat, hari Sabtu, dan Allah berfirman kepada mereka, kunu, jadilah kalian qiradatan khasi'in, kera yang hina, bedes belek. Kan itu kan? Itu cari bae dhewe biyen. Kenapa? Karena mereka nggak makan, nggak minum Pak, kecuali 3 hari. Dan mereka tidak beranak pinak. Setelah 3 hari itu mati. Terangkan dalam tafsir Ibnu Katsir.
Begitu mungkin fosil mereka diketahui, mereka temukan sendiri ya, untuk menutupi jejak bahwa nenek moyang mereka ada yang dikutuk menjadi kera. Langsung ditutupi dengan teori mereka bahwa manusia itu seperti kera atau keturunan kera. Jangan-jangan itu fosil nenek moyangnya, kalau enggak rekayasa, atau memang benar itu adalah fosil dari nenek moyangnya. Lantas diklaim bahwa ini adalah manusia purba. Enggak ada manusia purba. Manusia pertama siapa? Adam. Ini manusia purba, Pithecanthropus erectus. Ya kan? Pernah dengar? Homo wajakensis, Homo neanderthalensis. Siapa, Pak? Soalnya sekolah umum biyen. Dicekoi ku terus, padahal ini teori rusak. Manusia seketurunan dari kera ini. Padahal jelas Quran menerangkan manusia pertama adalah Adam alaihissalam. Ada lagi pernah orang Yahudi datang kepada Nabi bertanya tentang akhbirni anir ra'di, terangkan kepadaku tentang petir. Maka Nabi menjawab, malakun minal malaikati muwakkalun bis sahab. Ada satu malaikat di antara para malaikat yang ditugaskan di awan. Lahu siyatun min narin. Dia memiliki cambuk yang terbuat dari api. Yasuku bihal as-sahab. Yang dengan cambuk cemeti dari api itu dia menggiring awan. Jadi ternyata petir itu adalah cambuknya malaikat. Dipakai untuk apa? Menggiring awan. Ibarat sebuah pengembalaan, pengembalanya adalah malaikat, yang digembalakan adalah awan. Tentu pengembala akan taat kepada siapa? Juragannya siapa? Ya Allah tabaraka wa ta'ala, pemilik semuanya, Allah. Kemudian famas saut, suara apa itu? Hadhihi saut, itu adalah suara yasuku bihas sahab, yakni malaikat dalam menggiring awan. Makanya antara kilatnya dengan suaranya beda atau tidak? Berbeda. Tapi kalau kita dapat dari pelajaran fisika, apa yang terjadi katanya? Oh, kilat itu adalah pertemuan antara ion positif dan negatif. Terjadilah letupan bunga api, jadilah kilat. Suara geluduk atau petirnya itu kenapa tidak bersamaan? Karena perambatan cahaya lebih cepat daripada perambatan suara, makanya nggak bareng. Padahal Nabi tidak pernah menerangkan begitu. Dalam hadis sahih yang tadi ditanya oleh orang Yahudi, ternyata suara itu adalah suara malaikat menggiring awan. Geluduk itu suaranya malaikat ketika menggiring awan, ketika dia memberikan aba-aba. Hadis riwayat Tirmidzi 3117. Antum bisa cek. Begitu dia dijawab seperti itu, orang Yahudi mengatakan apa? Shadaqta ya Aba Qasim. Engkau benar wahai Aba Qasim. Yahudi membenarkan, karena memang konsepnya sama, sumbernya sama, sumbernya dari Allah. Mereka sudah punya kitab sebelumnya, ada Taurat, ada Zabur, mungkin Injil, sumbernya dari Allah. Tapi pelajaran-pelajaran kita berbeda nggak? Nggak pernah diterangkan bahwa petir itu cambuknya malah malaikat. Nggak pernah. Ayo coba, mana pelajaran yang pernah mengatakan seperti itu? Nggak pernah. Berarti ini apa? Penyelewengan, penyesatan. Siapa yang menyesatkan? Yo Yahudi dewe. Artinya apa? Nggak pengen orang lain itu tahu seperti mereka. Itu Yahudi itu begitu. Nggak pengen orang lain itu pintar seperti mereka. Nggak pengen. Makanya seandainya dia tahu kebenaran, bagaimana selain dari mereka itu sesat. Itu orang Yahudi. Jahatnya di situ, Pak. Maka kedengkian mereka kepada selain dari mereka sangat luar biasa. Apalagi kepada kaum muslimin. Paling benci mereka kepada kaum muslimin. Ya, ini. Jadi harus mendahulukan ucapan Nabi.
seluruh pendapat, ya, karya budaya, karya hasil pemikiran tokoh-tokoh dalam bidang apapun itu harus dikesampingkan daripada yakni pendapat dari ucapan Rasulullah SAW. Maka pendapat Nabi SAW harus kita utamakan. Kalau seandainya itu sama, seandainya sama, paralel, pendapatnya sama, maka yang kita utamakan Nabi. Tapi kalau sudah bertolak belakang, dibuang. Demikian pula wal amalu bisunnatih, dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Jadi bukan hanya mendahulukan pendapat beliau dan mengesampingkan pendapat-pendapat selain daripada beliau, tetapi juga tidak sekedar mendahulukan, tapi juga mengamalkan apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau. Rabi'an muqtadis syahadatain, yang keempat, konsekuensi dari dua kalimat syahadah. Muqtada syahadati alla ilaha illallah, konsekuensi dari persaksian bahwa tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali Allah. Huwa tarku ibadati ma siwallahi min jami'il ma'budat, yaitu meninggalkan segala macam bentuk peribadatan selain Allah atau kepada selain Allah dengan segala macam bentuknya, apapun bentuknya harus yakni ditinggalkan. Al-madlulu alaihi bin nafyi, dan itu sebagai bentuk keharusan terhadap yakni pernyataan an-nafyu, peniadaan, sebagai konsekuensi dari peniadaan, maka harus ditinggalkan segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah. Wa huwa qauluna, dan itulah ucapan kita, la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak. Kemudian wa ibadatullahi wahda la syarikalah, konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah yaitu beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Al-madlulu alaihi bil itsbat, ini merupakan keharusan sebagai konsekuensi dari penetapan. Kalau kita sudah meniadakan, maka jangan menyembah kepada selain Allah. Kalau kita sudah menetapkan, maka yang harus disembah satu-satunya hanya Allah. Wa huwa qauluna, dan itulah ucapan kita, illallah, yaitu hanya Allah atau kecuali Allah. Fakatsirun mimman yaquluha yukhalifu muqtadaha, akan tetapi banyak manusia yang mengaku dua kalimat syahadat itu diucapkan, tetapi dia menyelisihi, mereka menyelisihi konsekuensinya. Fayasbitul ilahiyah al-manfiyah, justru dia menetapkan ketuhanan yang ditolak. Al-ilahiyatul manfiyah, ketuhanan yang ditolak justru malah ditetapkan. Lil makhlukin, justru malah menetapkan ketuhanan atau penyembahan kepada makhluk. Wal kubur, dan juga kepada kubur atau kuburan. Wat tawaghid, dan tohut-tohut. Wal asjari wal ahbar, dan juga pohon-pohon dan juga batu-batu malah disembah. Padahal dia ucapkan la ilaha illallah, tapi malah nyembah watu. Iki rek watu iki nek dicelupno banyu umbeyen waras kon. Watuke sapa iku? Lho ya. Karo sampeyan iku ponari. Hah? Tetangga sampeyan wong Jombang berarti. Nah, jadi aneh orang ini. Dia ucapkan la ilaha illallah malah dia berbuat syirik. Dia ucapkan la ilaha illallah ya.
luar biasa banyaknya, tapi dia malah minta-minta ke kuburan. Ini bertolak belakang antara ucapan dan perbuatannya. Wa haula'i i'taqadu, mereka itulah orang-orang yang beriktikad anna tauhida bid'atun, bahwasannya tauhid itu bid'ah. Mana ini? Mengajak kepada fitrah, mengajak kepada tauhid malah dianggap bid'ah. Apa itu gak ono itu? Gak ada itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat Allah kok dibagi telu. Bid'ah itu. Dianggap tiga tauhid itu seperti trimurti atau trinitas. Apa bedanya mbek wong Nasara? Allah dibagi telu. Dia nggak paham. Memang Nabi tidak menetapkan tiga itu. Ini tadi ya, salah satu contoh ucapan mereka. Tauhid itu bid'ah katanya. Wa ankaruhu ala man da'ahum ilaih. Dan mereka mengingkari orang-orang yang berdakwah, mengajak kepada tauhid itu. Wa abu ala man akhlasal ibadata lillah, dan mereka mencela yaitu orang-orang yang memurnikan peribadatan hanya untuk Allah, dicela. Oh, itu gak gelem sunnah, gak gelem sunnah Nabi, gak gelem tawassul. Oh, itu benci kepada ulama. Nggak mau sunnah Nabi, padahal Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi malah dituduh sebagai orang yang keluar dari sunnah. Berikut, wa muqtadha syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Konsekuensi persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yakni ta'atuhu, mentaatinya, wa tasdiquhu, membenarkannya, wa tarku ma naha anhu, meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau, wal iktisaru 'ala al-'amali bi sunnati, mencukupkan diri dengan apa yang datang dari beliau berupa sunnah. Kalau kita mengamalkan seluruh sunnah, kewalahan atau tidak? Kewalahan kita. Tapi orang pengen yang lain, Pak. Berarti tidak mencukupkan diri. Mestinya kita mencukupkan diri dengan sunnah, itu aja kewalahan, Pak. Coba zikir itu banyak sekali nggak yang diajarkan Nabi? Banyak, dan kita belum bisa mengamalkan semua. Lho iku sing gawe zikir maneh. Ya, waca niki ping 2000 lho. Disusun sendiri, dirangkai sendiri. Kalau kita mengamalkan sunnah Nabi itu Masya Allah, kewalahan kita. Tapi kenapa orang justru berpaling dari sunnah, malah melakukan perbuatan bid'ah? Itulah konsekuensinya. Orang kalau tidak mau sunnah, maka bid'ah yang dilakukan. Siapa yang menghidupkan bid'ah, pasti dia mematikan sunnah. Karena dianggap bid'ah itulah yang terbaik atau lebih baik. Jadi mencukupkan diri ini sebagai konsekuensi dari syahadat persaksian kepada Nabi Muhammad SAW. Sudahlah, amalkan apa yang diajarkan Nabi. Zikir pagi petang. Udah cukup, kewalahan kita. Sering lali nggak? Apa menek sibuk wayah akeh kelangganan teko kabeh. Lali nggak? Lali sampean. Apa menek wayah tukaran mbek bojo, lali nggak zikir pagi petang? Lali sak plengan, ya kan? Itu. Kewalahan kita. Lu gitu kan masih cari zikir-zikir yang lain, dengan tata cara yang lain, dengan syarat-syarat yang lain, dengan hitungan-hitungan yang lain. Nabi sudah mencukupkan sesuai kemampuan. Kalau pakai hitungan maksimal 100. Kalau lebih dari 100 ya apa? Sebanyak-banyaknya, unlimited. Lah menungso sik kurang, sampai netepno ono sing 2000, 1500. Ono sing 50.000. Memble kono 50.000. Gak mari-mari mangane gak suhul. Mulai mari subuh sampai zikir, sampai zuhur sik muter ae tasbih. Iya kan? Karena harus penuhi target. Kalau nggak memenuhi target, bukan prestasi.
Karena sudah MOU dengan jinnya. Kalau wan prestasi, maka jinnya akan masuk jeleng nang awake. Ini konsekuensinya. Kalau sudah dimasuki jin, gila. Makanya orang bilang, iku lho gendeng kabotan ilmu. Itu kan menyederhanakan orang-orang kan begitu. Delok kakean ilmu, zikir terus akhirnya gendeng. Keliling kampung mek sempakan tok. Ini real, Pak, kisah nyata. Sampai mati orangnya. Di tempat anak. Ya ngamalkan zikir-zikir yang tidak ada tuntunan. Ketika dia nggak capai target, ya itu setan yang masuk. Jadi ini berarti dia tidak mencukupkan diri dengan apa yang datang bersama Nabi. Wa tarku ma 'adaha minal bid'i wal muhdatsat, dan meninggalkan hal-hal yang ma'adaha, yang berlawanan dari sunnah itu, minal bid'i, yakni berbagai macam bentuk bid'ah, wal muhdatsat, dan juga perkara-perkara yang baru di dalam agama, baik dalam i'tiqad, baik dalam syariat, baik dalam ibadah. Karena bid'ah atau perkara baru itu nggak hanya dalam ibadah aja, dalam i'tiqad juga, dalam syariat juga, dalam muamalah juga ada perkara-perkara yang baru yang diciptakan manusia yang menyelisih sunnah. Wa taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahad, dan mendahulukan segala bentuk perkataan selain perkataan Nabi, selain, dan meninggalkan selain daripada perkataan beliau. Mendahulukan berarti apa? Memprioritaskan ucapan beliau dari yang lain, siapapun mereka, termasuk ucapan para ulama, ya, ucapan para imam, ulama, imam, bahkan ucapan para sahabat sekalipun. Kalau ternyata apa? Ada yang lebih rajih. Karena di antara para sahabat ini juga pernah berselisih. Maka siapa yang mendekati ucapan beliau, maka itulah yang harus diterima. Apalagi sekarang jangan sampai lebih mengutamakan ucapan para ulama daripada ucapan Nabi. Alasannya apa? Kadoan koniku nek ngikuti Nabi kadoan. Sing cedhek ae yang hidup di zaman kita atau enggak lama setelah sebelum kita. Kadoan. Itu dalil yang dipakai. Akhirnya meninggalkan ucapan Nabi lebih mengutamakan